Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Santai dan Tengarasi, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Bang. Ini yang Insya pertanyaan Allah. kita karena ini hari kemarin ini memecah rekor ini urusan pandemik yang kalau dari sudut Bang Ihsanuddin Nursi ini cerita jadi lain. Tapi kita ingin lihatlah ini di Depok ini BEM ini mengalami sebuah pencerahan tapi cepat sekali ya. Nggak tahu hari libur pokoknya merapat semua. Kampus sudah sedemikian efektif kan membungkam mahasiswa. Ada istilah baru apa tuh king raja baru bang, ada raja baru bang. Nah, king of lip service gitu katanya. Gimana pendapat Bang Ihsanuddin Nursi atas gerakan mahasiswa ini? Silakan. Ya akhirnya mereka bersuara juga ya. Setelah 6 tahun mereka terdiam gitu. 6 tahun mereka terdiam di kasus revisi undang-undang KPK yang turun STM gitu kan, bukan mahasiswa. Lalu setelah itu mereka bersuara dan bersuara pun masih dalam posisi pertarungan di media sosial. Karena kalau turun ke jalan pasti mereka berhadapan dengan kekuatan tertentu gitu ya posisinya. Gitu. Nah, persoalan pokoknya menjadi ketika Fazlur Rahman menyatakan rektornya yang bertanggung jawab, dan kemudian kita tahu bahwa rektor itu ditentukan oleh presiden. Ujung-ujungnya. Saat yang sama, penentuan profesor juga begitu sama. Artinya itu bagian dari intervensi kebebasan akademik. Jadi secara tidak sengaja sesungguhnya, atau katakan lebih terekayasa tepatnya. Kebebasan akademik sudah terganggu dengan masuknya kekuasaan politik melalui penentuan siapa rektor dan penentuan bagaimana guru besar. Padahal guru besar itu kan puncak tertinggi dari proses pengabdian mengajar di sebuah perguruan tinggi dengan syarat-syarat tertentu gitu, bukan cuma sekedar posisinya langsung mendapat guru besar, nggak bisa juga gitu. Makanya ketika seseorang jadi profesor ya, jadi profesor, saya walaupun saya sendiri sejak 4 tahun lalu diminta segera ngurus profesor saya gitu. Lalu mengajar 5 tahun bahkan 5 tahun lalu saya nggak pernah mau gitu. Jadi kita bilang. Jadi balik lagi kalau soal Leon ini, Leon Alvinda ini, saya kira kita ikut berbahagia juga. Rupanya mahasiswa masih punya, ya sebagai lulusan UI gitu ya, saya berbahagia juga. Rupanya mereka masih punya kepekaan. Gitu. Coba mari kita lihat gitu ya, mari kita lihat bagaimana Tridharma perguruan tinggi, kan gitu kan ceritanya. Ada selain itu kan memang lalu undang-undang pendidikan tinggi. Tridharma perguruan tinggi kan bicara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau pengabdian masyarakat itu diterjemahkan dengan kebebasan akademik dan kebebasan akademik itu dikembalikan ke dalam posisi undang-undang pendidikan tinggi, itu kata-katanya hebat dong. Menjadi anak terdidik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan punya keterampilan. Pertanyaan besarnya, apakah Leon kemudian melanggar tujuan undang-undang pendidikan, melahirkan anak yang terdidik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan punya keterampilan, punya keahlian gitu, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru dengan kata-kata the king of lip service itu menunjukkan Leon mengadaptasi dan mengadopsi kegelisahan masyarakat tentang sekian kebohongan yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Banyaknya perang ya macam gitu ya. Leon cuma menggunakan ganti istilah aja gitu. Dari yang solusi yang ada, Leon cuma mengganti istilah gitu. Tapi begitu ganti istilah seolah-olah itu mewujudkan orang. Buat saya, maaf ya, istilah itu biasa aja. Cuma kebetulan dia memang berhasil meringkas gugatan perbuatan melawan hukum presiden di pengadilan gitu posisinya. Kan mestinya kita lihat begitu kan, di gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Egy Sujana dan kawan-kawan itu isinya sejumlah bukti hoax gitu. Nah, Leon dan kawan-kawan merumuskan itu. Saya dapetin surat panggilan dari direktur kemahasiswaan gitu ya. Iya. Oh, itu begitu langsung terbit, saya langsung dapat ya. Cepet. Kaget juga saya, ini cepet bener nih. Bisa terbit langsung. Kayak macam otomatis ya gitu ya. Iya, semacam kayak gitu-gitu. Terus ketika Fazlur Rahman menyatakan rektornya bertanggung jawab, nah ketika pernyataan rektornya bertanggung jawab itu, sebenarnya Fazlur mengakui apa yang disampaikan oleh Leon itu benar. Untung Fazlurnya belum pergi ke itu ya, kemana, ke apa tuh, jadi duta besar dia sekarang nantinya. Data Center Milisitan. Tunisia. Jadi kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Fazlur tentang Leon, ada pengakuan bahwa apa yang disampaikan oleh Leon itu benar. Cuman karena benar itu mereka jadi terganggu kan gitu. Masalah ketergangguan, Bang. Ini masalah BPK yang menilai posisi hutang dan beban utang pemerintah cukup beresiko. Pemerintah diharap dapat mengerem laju hutang ini. Kalau apakah sudah bablasannya atau bagaimana seorang pimpinan BPK sampai mengingatkan di forum yang terhormat Dewan itu? Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Ini beban hutang tuh sudah macam gimana kah? Tapi kalau pemerintah ditanya, wah ini masih di bawah ini, masih pembandingnya ada aja gitu ya. Gimana, Bang? Lihatnya. Kayaknya berkali-kali deh kita bicara utang. Nah, itu dia. Tapi mesti diingatkan karena ini urusan utang ini. Iya. Kalau saya karena saya ngomong utang dari zaman saya di DPR gitu ya. Betul. Saya ingat betul bagaimana saya berhadapan dengan Budiono. Saya ingat betul bagaimana saya berhadapan dengan Menteri Keuangan gitu ya. Saya ingat betul bagaimana saya ke Komisi 1, Komisi 11, ke Banggar gitu ya. Berkali-kali saya jadi narasumber di DPR. Lalu saya ingat betul bagaimana saya ke Wakil Ketua BPK. Macam sparring partner. Iya. Jadi perjuangan saya, kalau saya bilang perjuangan sombong kali ya. Gitu. Tawasobil hak saya tentang utang itu setengah usia saya loh. Setengah usia. Ya. Jadi mengingatkan tentang hutang ini. Saya nggak pernah berhenti tuh bicara tentang utang. Jadi setengah usia saya. Makanya saya bilang tadi, di era Soeharto aja saya sudah ngomong tentang utang. Ingat nggak ketika saya kuliah dulu gitu ya, kita bicara tentang utang, terus kita bilang itu melahirkan ketergantungan, Emil Salim jawabnya apa? Ini Emil Salim nih sebagai tokoh keuangan di era Soeharto. Di dunia internasional yang ada bukan ketergantungan, dependensi, yang ada adalah interdependensi, kata Emil Salim. Wajar gitu. Iya, dia wajarin. Di kandungan indikator. Saat itu Bank Dunia masih menyatakan utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 30%. Lalu setelah tahun 2000, abad 21 masuk, Bank Dunia mengubah menjadi 60% utang terhadap PDB. Tapi Bank Dunia tidak mempersoalkan misalnya jika utang dalam bentuk mata uang asing berapa persen itu bermasalah apa enggak. Waktu bicara haji aja saya kemarin bicara utang. Satu-satunya orang bicara tentang hutang dalam haji saya, karena saya karena bicara soal BUMN. Saya menyatakan secara terbuka bahwa BUMN berkontribusi atas kerentanan perekonomian Indonesia karena makin meningkatnya utang dalam mata uang asing. Jadi apa yang dinyatakan oleh BPK, apa yang dinyatakan maaf Bang. Iya. Nggak ada yang baru buat saya. Iya, cuman ini sudah nggak sabaran aja, sudah apa ya? Ya waktu itu dianggap orang aneh, Pak Iksan dulu. Tapi ternyata ketika saya menggunakan debt service ratio itu artinya bagaimana utang, cicilan pokok, cicilan bunga itu dibanding dengan PDB. Itu debt service ratio posisinya kayak gimana gitu. Berapa besar gitu posisinya. Nah, kalau kayak gitu kita lihat utang terhadap PDB. Saya kan kalau pakai istilah moneternya ada indikator kerentanan eksternal namanya. Di bahasa akademik ini ya. Ada 4 itu. Ada 4. 1 dilihat dari segi utang terhadap PDB. Oke. Berapa tuh jumlah utang dibanding PDB. Lalu tadi debt service ratio.
tadi jumlah pembayaran itu pokok bunga dibanding sama utangnya gimana, terus dibanding dengan asetnya, liabilitiesnya dilihat. Itu 2 ketiga. Lalu juga dilihat jumlah ekspor dibanding dengan utang. Nah kemarin saya di acara BUMN saya bilang ini dan saya sebarin kebetulan. Saya tidak pakai analisis, saya cuma nyebarin aja ke teman-teman. Data ya. Bahwa datanya. Bahwa jumlah utang, jumlah ekspor dibanding dengan utang itu meningkatnya 200 sekian % gitu kelemahannya. Jadi artinya ekspor kita tidak menghasilkan dolar. Itu sederhana sekali. Artinya uang yang kita peroleh dari ekspor itu tidak mampu bayar utang. Dari situ aja diketahuan. Kan lo mengharapnya punya dolar kan? Iya. Kan dolar dari mana dapat? Dari ekspor. Nah ternyata dolarnya tidak mampu membayar dolar. Ya sudah 2 kali kerentannya. Sudahlah yang namanya utang dalam bentuk dolar jumlahnya 67 sekian % gitu ya. Memang menurun dari 68 ke 67 sekian %. Pada saat yang sama ekspor terhadap utang itu persentasenya juga naik. Artinya jelek sekali persentasenya. Jadi kemampuan bayar utangnya melemah gitu. 2 indikator itu menunjukkan bahwa kita dalam posisi tidak berdaya, makanya mereka sibuk naikin pajak, itu logikanya. Mereka Jadi sibuk naikin pajak, sibuk mencari pendapatan baru. Itulah mereka cari bagaimana mereka memanjaki sembako, mereka memanjaki PPN. Nanti jangan kaget, PPN itu nanti akan nambah sekian % gitu misalnya. Itu kejadian begitu gitu. Tapi pada saat yang sama mereka nurunin PPNBM untuk barang mewah sama properti. Yang mereka sebut sebagai tax expenditure, belanja pajak, dan itu mereka mengambil argumentasi mana-mana macam-macam sebagai pembenaran kebijakan gitu kan. Yang di dalam dialog saya dengan Aisan tadi di Rasio, gimana ceritanya orang yang kan kita harus melihat ultimate benefit-nya siapa yang paling penerima ujung dari penerima manfaat dari tax expenditure itu siapa? Kan saya bilang Jepang. Jadi ada berbagai kebijakan yang kontradiktif gitu ya, sehingga akhirnya sejumlah perusahaan-perusahaan sekuritas asing kabur gitu kan, pernah saya juga sebut kan. Sejumlah perusahaan sekuritas asing kabur menutup di Indonesia walaupun mereka masih tetap beroperasi di Singapura gitu posisinya. Nah, Bank Dunia kemudian memberikan pinjaman dengan istilah dalam rangka mengatasi kerentanan keuangan Indonesia, maka diberikan pinjam. Nah, kalimatnya kerentanan keuangan terbukti loh, kerentanan keuangannya tadi. Yang pernah saya sebut, kebijakan tidak efektif, agenda tidak efektif, kepemimpinan tidak efektif, maka seluruh alokasi tidak efektif, distribusi tidak efektif, kepukul. Salah satu BUMN yang terpukul juga Pertamina yang selama ini diagung-agungkan menapati catatan setelah 2 kali kebakaran, dunia juga merubah statusnya. Bagaimana tuh Bang? Iya, kebayang nggak kalau Pertamina yang boleh dibilang perusahaan demikian gedenya gitu. Betul, ya. Terus tidak lagi layak investasi gitu posisinya oleh JP Morgan. Itu vonis. Itu vonis betapa tidak layak investasi di Pertamina. Ada bagusnya menurut saya begitu. Dengan begitu Pertamina yang katanya ada komisaris yang paling hebat gitu ya, komisaris yang paling bersih gitu ya, ada komisaris yang paling bisa ngebenahin dan hasilnya begitu. Saya kira ada bagusnya juga. Bagusnya apa? Mudah-mudahan kita berharap perusahaan ini tidak batal di IPO kan, karena nggak laku. Itu yang jadi nggak laku. Itu positifnya. Tapi negatifnya ya Anda divonis. Vonis Anda bukan cuma sekedar kebakaran di kilangnya gitu posisi, tapi ada problematik misalnya pada soal pengadaan tertentu yang saya kritisi sejak awal. Jadi saya nggak ngeliat ada perbaikan manajemen memang. Maaf ya. Ini bukan omongan saya baru, ini omongan saya dari awal 2000 ketika saya menggugat di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Migas gitu posisinya. Nah, jadi nggak ada hal yang baru posisinya. Yang ada adalah makin buruk gitu kinerjanya. Kalau mau dilihat kayak gitu. Jadi poinnya adalah sesungguhnya ini menjadi pembelajaran bukan bagi para pejabat tapi bagi masyarakat. Bahwa ternyata banyak institusi pemerintahan itu menjadi liabilities bagi masyarakat. Menjadi beban. Memang luar. Menjadi aset
tapi ternyata menjadi mereka beban punya malah. kekayaan yang memberikan jalan keluar, yang memberikan mencukupi kebutuhan gitu ya. Tapi ini enggak, ini malah jadi belitis, jadi beban masyarakat. Yeah. Akhirnya masyarakat yang mensubsidi Pertamina. Gitu. Ingat nggak ketika pernyataan Naik, kalau ya. BBM turun, Terus harga BBM turun gitu. Kalau BBM mentah turun nanti harga minyak harga BBM turun. Ternyata kan nggak dilakukan. Itu kan mensubsidi Pertamina. Itu kan mensubsidi sejumlah perusahaan asing yang melakukan distribusi seperti ada paling tidak ada 3 perusahaan asing yang sudah punya SPBU gitu posisinya. luar biasa. Itu kalau masyarakat mensubsidi jadinya. Memang luar biasa ini masalah keadilan ekonomi. Tapi sudut keadilan lain Bang yang akan kita sorot pagi hari ini. Ini saya baca berita tadi ada narkoba 402 kg lolos dari hukuman mati pula. Ada lagi ketua KY yang lagi uring-uringan urusan vonis Pinangki. Kok bisa 4 tahun gitu? Sementara hanya membilang saya sehat, kena 4 tahun pula. Habib Rizik ya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dunia hukum di penggantian jaksa-jaksa yang mendadak itu? Ini juga kan menjadi sorotan. Apakah sudah kita berkumandangan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau bagaimana seorang Ihsanuddin Nursi ahli hukum dari UI melihatnya, Bang? Dalam desain pikir saya atau dalam thinking model yang saya bangun di bangsa terbelah, saya menyebut bukan hanya ada persoalan pada eksekutif legislatif, juga pada yudikatif. Disebabkan oleh tadi peradaban atau katakan kebiasaan politik yang dibangun dalam rentang 5-10 tahun ini, itu basisnya transaksional posisinya. Kalau Rizal bilangnya demokrasi kriminal, saya menyebutnya demokrasi korporasi. Karena korporasi yang membiayai proses-proses demokrasi. Nanti saya akan sahuti itu pernyataan soal Ginanjar tentang Habibie atau tentang Habibie. Karena saya berbeda pandang. Saya satu-satunya orang yang agak berbeda pandang memang dengan mereka dalam soal Habibie ya. Nah dari kalau kita lihat dari cerita putusan itu, maka demokrasi yang transaksional atau demokrasi korporasi itu melahirkan satu ketidakpastian, uncertainty. Itu artinya tidak akan ada kepastian yang muncul dari pengadilan. Jadi kalau Pinangki dibandingkan dengan Habib Rizik, atau kemudian Joko Sugiarto Chandra yang sekian lama cuma dapat 2 tahun, kalau Pinangki kan 4 tahun diturunin. Kenapa Joko Sugiarto Chandra aja lebih parah lagi? udah jelas melakukan tindakannya apa gitu. Itu kan sangat kontradiksi. Jadi artinya ada problematik, bukan cuma sekedar problematik pada legal proceeding, pada proses penegakan hukumnya, tapi pada proses kepastian hukumnya. Jadi itu yang disebut oleh Bank Dunia sebagai lack of certainty. Ada kesenjangan kepastian hukum, dan itu berarti keputusan yang diberikan kepada Habib Rizik gitu ya, dan keputusan yang diberikan kepada Pinangki, dan kemudian juga keputusan yang diberikan kepada koruptor, bahkan sebagai SP3 kepada Samsul Nur Salim misalnya. Itu kan menggambarkan, menceritakan kepada dunia bahwa hukum di Indonesia bisa ditransaksikan. Itu yang pernah disampaikan oleh banyak kalangan pebisnis kepada saya, pebisnis internasional dan pebisnis regional. Kenapa kami tidak ingin ngebangun perusahaan di Indonesia? Karena tidak ada kepastian hukum. Lebih bagus kami bangun di Singapura yang beroperasinya di Indonesia. Jadi ada perusahaan lain yang ultimate-nya ada di Singapura, ultimate-nya ada di negara tetangga gitu posisinya. Di Indonesia cuma jadi sapi perah. Itu disampaikan dengan tegas kepada saya loh, Ihsan Talib. Antum kan pernah jadi di Jaksa Agung sana ya, staf khusus ya 2001. Ada mimpi kan waktu itu atau gimana? Di situ justru cerita tentang saya nggak enak gitu. Allah yarham almarhum ya, luar biasa yang wafat di Mekah. Saya nggak enak. Jadi bagaimana misalnya Baharudin Lopa ketika saya kasih data gitu tentang
kejahatan keuangan negara dan kemudian dia mengumumkan kepada masyarakat, saya sudah punya peta kejahatan keuangan negara dan saya tahu siapa pelaku-pelaku utamanya. Tapi Mahfud MD juga bicara kemarin sebelum jadi pejabat sekarang, begitu kan? Iya. Orang tahu. Kalau ilmu rasa berbeda dengan ilmu pikiran dan berbeda dengan ilmu tindakan, kalimatnya kan menjadi munafik kan? Nah itu yang seberat-beratnya itu. Rasa, ada ilmu pikiran, ada ilmu tindakan. Kalau ilmu tindakannya berbeda dengan ilmu pikiran, beda dengan ilmu rasa, ya udah ini masuk klasifikasinya kita tahu apaan. Ya, cara sendirilah. Putus sendirilah silakan. Saya cuma mengambil kategori pada umumnya dan kategori itu apakah berlaku pada siapapun gitu, karena itu kategori yang dibangun oleh agama begitu posisi, tanpa menuding siapapun gitu ya. Kalau mau sebenarnya bisa gitu Bang, kalau mau gitu. Saya kira peta itu dijalankan. Bisa. Karena itu yang dalam sebuah wawancara saya dengan sebuah TV gitu ya posisinya. Dan kemudian disebarluaskan bagaimana mereka masuk ruang kerja saya dan saya ngebuktikan misalnya berkaitan dengan sunset policy, tax amnesty 1 dan kemarin mau tax amnesty 2 dan gagal, dan saya pernah menyebut tax amnesty itu salah dan akan gagal gitu ya karena sunset policy sendiri gagal gitu. Itu kan sesungguhnya bagian dari kejahatan keuangan, kejahatan fiskal. Jadi kejahatan keuangan negara itu bisa di level fiskal, bisa di level moneter. Tergantung pastinya di mana. Saya pernah mengumumkan satu pejabat moneter itu melakukan kejahatan keuangan luar biasa, sudah masuk headline tapi kemudian ambruk di media itu gitu ya. Karena lobby. Kebayang nggak jam 21 malam itu HL. Tapi tiba-tiba jam 10 itu boro-boro masuk di halaman 2 gitu. Hilang sama sekali. Itu kejahatan moneter itu. Ya, saya tahu medianya apa, saya tahu wartawan gimana, tidak perlu saya sebut. No, serius saya. Jadi saya tahu betul gitu bagaimana transaksi itu gitu. Bukan saya tahu biasa gitu maksudnya. Karena saya menggunakan data dan kemudian saya punya teman-teman yang ada di dalam yang memang saya kan wartawan melapor. Memang media juga. Dan kalau mau walaupun dalam sebuah masa jabatan sudah ada dalam sejarah Islam kan, ketika kepemimpinan walaupun sebentar tapi bersih itu membawa kemajuan luar biasa. Ada dalam sejarah itu kan. Umar Abdul Aziz itu membuktikan. Abu Bakar Siddiq itu membuktikan. Umar bin Khattab membuktikan. Asal mau. Yang paling puncaknya adalah Umar Abdul Aziz sampai akhirnya tidak ada satupun mustahik kan. Itu. Dan pendek masanya. Nggak perlu 10 tahun ya. Keluar dari negerinya. Iya, 1 tahun setengah lebih. Itu kan. Tidak sampai 2 tahun selesai. Jadi lagi-lagi wailul lil mutaffifin. Itu. Jadi celakalah mereka bagi mereka yang curang. Gitu. Lalu wailul lil mukazzibin. Jadi kalau pakai ayat ya begitu, celakalah bagi mereka yang berdusta, celakalah bagi mereka yang curang gitu posisinya. Ya udah, akhirnya kita betul-betul. Nah, kalau pakai bahasa saya ketika kita bicara COVID-19 gitu ya, COVID-19, saya ngambil Francis Fukuyama, lalu kalau saya tambahkan dalam kajian saya dan saya buktikan ini nggak bakal beres. Jadi kenyataan. Ingat nggak ketika saya bilang ini persoalan agenda, soal kebijakan dan pemimpinan efektif atau tidak, itu pakai basisnya Francis Fukuyama kan? Ingat nggak? Iya betul. Oke, saya masih tambahkan 2. Ini soal dukungan masyarakat dan soal kepercayaan masyarakat. Kalau dukungan nggak ada gitu ya, jadi percaya masyarakat sih biasa-biasa aja ngelihatnya, tapi kemudian masyarakat nggak percaya, ya sudah habis. Dan terbukti berantakan. Maka C19 naik. Kebetulan memang gitu ya, posisinya target depopulasi belum tercapai kan, belum tercapai. Satu. Yang kedua, orang makin sadar ini ada problematik relasi antara pembajakan genetika manusia dalam rangka membenarkan kehadiran digital currency gitu. Wah, luar biasa kan. Ya, selamat datang di negeri amburadul. Kata buku yang pernah Bang. Pendengar yang mau baca lebih lanjut itu ya. Tapi ada lagi negeri lain Bang. Kita ajak jalan-jalan nih. Kemarin ini ada vonis kilometer 50 sampai mana saya belum tahu ini perkembangannya. Tapi pembunuhan George Floyd divonis 22,5 tahun.
Joe Biden itu. Sudah tepat kata Joe Biden. Nah, bagaimana melihat sebuah kasus high profile di sana sama di sini, kan hampir ya nggak jauh beda lah sebenarnya. Tapi apa yang terjadi masalah keadilan ini? Walaupun banyak hukum di Amerika yang lolos pula. Gimana melihatnya sebagai ahli di bidang hukum, juga di bidang filosof hukum lainnya, Bang? Saya ketika George Floyd divonis, itu saya sampaikan dalam satu pertemuan oleh youtubernya Neno dan kawan-kawan. Neno, Refli dan kawan-kawan hadir juga. Di situ ada Dahlan Iskan. Saya ngambil kasus George Floyd karena kebetulan Dewan Pers bicara tentang cover both side story. Jadi kalau meliput sesuatu itu harus cover both side. Saya membuktikan bahwa tidak terjadi cover both side story dalam berbagai kasus. Nah, terbukti sesungguhnya ketika bicara George Floyd itu, andai kata tidak ada wanita muda yang memvideokan gitu ya, dan memviralkannya, mungkin media tidak terlalu percaya. Lewat aja begitu posisinya. Itu proses hukumnya. Lalu kemudian dibuktikanlah bagaimana proses itu terjadi. Yang menariknya adalah ketika banyak kalangan menyebut, saya misalnya saya membaca kajiannya MIT, Peter Tamin. Peter Tamin menyebut bahwa sesungguhnya mimpi tanah Amerika itu sekarang menjadi mimpi buruk disebabkan korporasi demikian serakah posisinya, lalu ras juga, kesenjangan ras juga luar biasa, dan kesenjangan ras itu ternyata korbannya lebih banyak pada bukan hanya orang hitam tapi juga orang-orang Asia posisinya gitu ceritanya. Itu dalam kajiannya mereka. Nah, ketika masuk George Floyd yang hampir 1,5 bulan lalu ya, ketika saya ngomong di sebuah rumah makan Timur Tengah gitu di Raden Saleh, saya mau menyebut begini, kasus George Floyd itu membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi persaingan antara media sosial dengan media formal. Itu proses yang kita lihat. Tidak terbayang andai kata itu muncul langsung di media formal, karena media formal sendiri bagian dari mainstream yang membenarkan format supremasi kulit putih. Jadi ada kajian mendalam gitu posisinya. Nah, dan ini diakui bahwa namanya kulit putih itu punya supremasi, merasa supremasi. Luar biasa posisinya. Tapi karena kebetulan media sosial berhasil mengangkat itu dan menjadi kenyataan dan diproses secara baik, dan terjadi demo besar-besaran bukan hanya di Amerika, berbagai penjuru dunia juga ikut proses, begitu baik di Uni Eropa, di Australia maupun di Kanada posisinya gitu ya. Maka respon hakimnya itu berbeda. Dalam hukum di sana adalah juri, ada sistem juri. Tapi paling tidak dalam proses pemutusan, dalam mengambil keputusan hukum dalam vonis, itu ada 4 sumber keadilan yang bisa dilihat. Keadilan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum dan temuan hukum di proses pengadilan. Hakim kemudian mengambil pendapat masyarakat yang kedua posisinya. Lalu kemudian hakim kemudian mendengar hal-hal lain di luar pengadilan, di luar masyarakat, tapi melakukan kajian sendiri berdasarkan temuan dia di kepusakan dan supremasi dan kedudukan sebelumnya. Yang keempat itu hakim memutuskan berdasarkan keyakinan karena memang dia atas nama Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia di luar itu dia kumpulkan sembilan kurva dan dia punya keyakinan sendiri di luar dari proses hukum yang pernah terjadi, di luar dari sikap dan pendapat masyarakat, di luar fakta dan alat-alat bukti hukum dan temuan hukum di dalam posisi pengadilan, dia punya keyakinan sendiri. Dan keyakinan total sesungguhnya karena Allah yang Maha Kuasa. Contohnya misalnya pada Mahkamah Agung dulu ada Artijo misalnya. Oh iya, luar biasa. Ada Artijo Alkostar, atau sebelum Artijo dulu ada Bismarck Siregar misalnya. Misalnya gitu ya kalau itu. Nah itu melahirkan fenomena sendiri gitu posisinya. Kalau kita ngambil kasus George Floyd misalnya, maka kita lihat hakimnya mengadopsi seluruh suara masyarakat yang berkembang di panggung internasional. Dan kemudian memang terjadi kesenjangan yang amat sangat secara rasial itu posisinya karena kanker stadium 4 dan itu diakui oleh kulit putih sendiri gitu ya. Jadi ada pengakuan ini supremasi kulit putih salah gitu posisinya dan kita harus perbaiki posisinya. Itu yang dilihat. Berikutnya memang ada proses hukum yang memang tidak manusiawi karena
dengkul kirinya itu menekan leher habis-habisan sehingga lehernya menengok ke kiri gitu posisinya. Kalau kita lihat dari itu, saya kebetulan betul-betul saya ngikuti karena kan puluhan kulit hitam yang menjadi korban kebrutalan polisi di sana. Dan dalam data yang saya punya ada 84 kulit hitam. Jadi kalau kita ngambil beberapa media asing gitu ya, bukan hanya kasus George Floyd ini puncak karena kebetulan tadi peranan media sosial. Tadi yang saya bilang 84 itu tidak pernah muncul ke permukaan dengan baik kok posisi. Nah, ketika kasus George Floyd itu baru kemudian media ngambil ini kejadian ada 84 termasuk kasus Leona posisi yang perempuan itu posisinya gitu ya. Dan yang ditembak di dalam rumahnya padahal dia bukan pelaku narkoba. Kan ada juga kan? Iya, ada lagi. Saya lupa namanya siapa gitu. Di depan pacarnya atau istrinya gitu ditembak oleh polisi karena kasus narkoba posisi. Jadi artinya para hakim di Amerika masih mendengar suara kayak gitu. Itu dalam suatu proses hukum. Dalam proses politik tidak ada intervensi. Kelihatan nggak? Tidak ada udah kelompok-kelompok tertentu kulit putih nggak bisa. Jadi George Floyd ini bukan dari kelompok sorry to say ya, tapi sudah pasti ini bukan dari kelompok secret society. Kalau secret society pasti ada intervensi, ada intervensi. Kalau dari kelompok Yahudi elit gitu ya di Amerika pasti ada. Tapi mungkin dia kan cuma polisi. Kalau polisi pasti bukan dari kelompok elit. Polisi kan tidak termasuk dalam kelompok elit Amerika sana. Jadi kayak gitu. Nah, ya, kalau dia masuk ke dalam jaringan-jaringan elit lain lagi ceritanya, lobby lagi yang bekerja. Luar biasa. Jadi artinya kalau dia dari situ memang intervensi tidak muncul karena dia tidak termasuk dalam jejaring elit gitu posisinya. Nah, itu yang dalam kelompok politik dan kelompok elit posisi. Yang ketiga yang mesti dilihat, memang ada keinginan Amerika berubah dalam memperlakukan pendekatan apa yang disebut dengan karena masyarakat dunia sudah menuding Amerika ini mau jadi global superpower tapi dalam negerinya sendiri nggak beres. Luar biasa. Mau jadi global superpower satu abad gitu. Tapi nggak beres, ya beresin dulu deh gitu. Nah, Biden mencoba mencari simpati, walaupun Biden sendiri dalam kasus Palestina Hamas melawan Israel juga nggak beres gitu. Itulah akhirnya Amerika sesungguhnya bukan lagi kalau pakai istilahnya William Bloom dalam demokrasi yang sebagai ekspor paling mematikan dari Amerika itu menyebut bahwa sesungguhnya Amerika punya double standard. Kalau saya bilang bukan double standard Amerika itu. Amerika itu multiple standar. Begitulah kalau ngadepin orang lebih kuat ya kita nggak bisa nggak bisa banyak bicara. Lebih kuat. Tapi dalam sejarah saya ngomong sebelum Habib Rizik diputus itu begini. 2-3 hari sebelum Habib Rizik putus ada seorang bertanya pada saya. Dia kebetulan inilah lingkungan penguasa lah gitu. Dia tanya, berapa bang putusan? Kita ngobrol nih posisi. Saya bilang 4 tahun. Dia bilang enggak, 4 tahun setengah. Enggak, 4 tahun gua. Gimana bisa yakin? Alah, ini kan gampang bacanya, saya bilang. Bukan soal Dias yang menyatakan sampai ketemu di 2026, bukan itu. Nggak ada urusan soal Dias menyatakan 2026. Tapi paling tidak harus ada kejelasan tentang pengamanan 2024. Nah, salah satu bentuk pengamanan 2024 belajar dari kasus pilkada 2017 harus diamanin. Padahal pada saat sama sekarang sudah sedang terjadi persiapan pengamanan 2024. Ini saya umumin aja dari gitu. Sedang terjadi pengamanan bagaimana proses pemilu 2024. Melalui berbagai cara posisinya. Jadi artinya ketika saya diajak misalnya terlibat dalam satu partai, saya bilang saya lebih memilih untuk berdakwah ekonomi politik, saya bilang. Saya jadi tidak ingin sejak saya keluar dari DPR saya tidak ingin masuk partai politik gitu. Walaupun saya ditawarin berbagai partai besar gitu ya, tapi saya nggak mau. Saya lebih memilih begini dan kenapa? Karena saya tahu ada sistem yang salah. Luar biasa. Banyak orang yang frustasi sebagian. Nah, ini ada perbedaan dengan soal Habibie. Pada Habibie belum terjadi yang namanya amandemen. Satu. Yang kedua, pada Habibie mau Faber Clay berkuasa. Ada
ada 3 indikator penting yang bagaimana Habibie dianggap sebagai sukses. Pertama, pada Habibie belum terjadi amandemen. Yang kedua, pada Habibie mafia Berkeley masih berkuasa. Yang ketiga, posisinya pada Habibie justru upaya untuk melakukan hidden agenda, kalau pakai istilah Joseph Stiglitz atau silent takeover menurut Noriah Hertz, itu berjalan habis-habisan. Habis-habisan, itu lihat BPPN, dan itu harus diamankan. Pada saat itulah letter of intent ditandatangani besar-besaran, sehingga akhirnya pintu masuk mengintervensi, menginvasi, menginfiltrasi Indonesia luar biasa, sehingga beralihlah sejumlah aset-aset strategis Indonesia dari negara ke tangan-tangan korporasi. Itu yang nggak dilihat oleh orang. Itu yang membuat saya tidak pernah bisa menerima konsep-konsep yang muncul dalam rangka restrukturisasi. Karena saya tahu ini ada perampokan kok. Saya tahu kok, dan itu saya sebut, ini perampokan loh. Dalam media itu saya sebut loh, bagaimana saya wawancara, ini perampokan, saya bilang. Masya Allah. Era itu gitu. Jadi orang, ya makanya kemudian rupiah menguat kan. Dari era BB kan rupiah menguat, dari 16.000 terus. Ya itu tadi, Anda diintervensi, Anda diinfiltrasi, Anda diinvasi, Anda diintimidasi, ya udah, jadi posisinya. Dan belum terjadinya amandemen menunjukkan bahwa kekuatan partai politik gitu ya, dengan terjangan dari pihak tertentu sudah dalam posisi aman. Golkar yang masih tetap berkuasa saat itu sudah tidak bisa berdaya karena sudah ada tekanan-tekanan tertentu. Disitulah saya tidak terima tentang konsep restrukturisasi perbankan lewat obligasi. Saya tidak terima sepenuhnya konsep restrukturisasi di BPPN dengan model-model tertentu. Saya tidak setuju dengan banyak hal itu jadi kamil itu. Di situ orang nggak mau bahas ekonomi politik di situ dalam kerangka demokrasi. Mestinya melihat demokrasi yang dibangun saat Habibie, lihat dalam perspektif ekonomi politik. Salah satunya adalah bagaimana cerita tentang Cina-Cina yang membohong setelah terjadi perkosaan, kan kemudian dikembalikan dari Amerika kan? Oh iya, mereka bisa perlindungan itu posisinya. Betul. Itu kan ada pembentukan image yang buruk di situ. Luar biasa. Ada setting. Iya, ada setting buruk di situ, gitu posisinya. Artinya ada problematik yang luar biasa gitu. Kalau kita ngambil pada peristiwa itu yang semua orang sedang fokus bagaimana kita melakukan reformasi, bagaimana kita melakukan KKN. Yang penting singkirkan dulu Golkar, singkirkan dulu kekuasaan, singkirkan dulu tentara, kan gitu. Misalnya. Sementara saya melihat bukan kalau saya kan bukan cuma sekedar wartawan, saya juga aktif. Saya kan juga bergaul dengan berbagai kalangan. Gitu. Jadi artinya ke kelompok gini loh. Saya bisa bicara dengan penguasa, tapi pada saatnya sama saya memang merujuk pada kelompok-kelompok yang memang ini perlu perubahan karena ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kekurangan. Itu makanya ketika bicara amandemen, lompat sedikit. Saya nggak mau masuk ke amandemen begitu aja. Apalagi saya tahu persis konsep hak asasi manusia yang dianut untuk masuk dalam amandemen adalah konsep hak asasi manusia mutlak. Apa artinya? Itu intervensi Barat. Itu hak milik mutlak. Jadi ketika mengakui hak mutlak, itu Anda mengakui hak milik mutlak. Hak milik mutlak dalam Islam nggak ada. Hak milik mutlak itu cuma milik Allah. Itu. Jadi di situ kesalahan utama. Dibenahi masuk dalam kerangka politik. Gitu melihatnya. Kalau melihat kekacauan yang muncul. Luar biasa. Enggak terasa 41 menit sudah kita makan waktu ini. Waduh, kita mesti akhiri karena banyak berita mesti kita sampaikan ke pendengar di sisa waktu ini. Insyaallah sampai ketemu Senin bukan Senin ya. Kita balik lagi ke hari Selasa karena Bang Nuim tidak bisa hari ini. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi.